Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Peserta kelas pijat bayi dan anak secara online, alhamdulillah kita bertemu kembali. Baik, insya Allah kali ini akan saya sampaikan hal-hal yang perlu ya diperhatikan bagi kita, baik praktisi pijat bayi dan anak ya di suatu tempat kliniknya maupun bagi ibu-ibu yang mempunyai anak kecil ya. Ini penting sekali ya. Hal-hal yang perlu diperhatikan yang pertama adalah atur suhu ruangan ya dalam memijat bayi ya. Jangan apa adanya, ruangannya itu benar-benar diperhatikan ya. Jangan sampai bayi kedinginan saat dibuka bajunya. Misal ada kipas yang kencang, AC yang terlalu dingin, itu harus diperhatikan itu. Kalau bisa itu ya suhu normalnya ruangan lah ya. Paling rendah ya 27, 30 kayak gitulah. Itu sedang ya, itu suhu ruangan ya. Cukup lah, yang penting kondisinya bersih ya. Jadi jangan sampai ketika anak kecil dibuka bajunya ya, bayi dibuka bajunya itu langsung bisa masuk angin ya. Gara-gara ada kipas yang terlalu kuat dan AC yang terlalu dingin. Kemudian yang kedua, maka letakkan bayi di tempat yang aman ya. Jangan yang tidak aman, misal dia di bawah lemari yang memang dia ada benda-benda apa ya di atasnya itu, kadang-kala tanpa sadar ya kita punya kasur ya di dekat itu, kemudian untuk mainan anak-anak itu bahaya, benda itu bisa jatuh kayak gitu. Atau dipan yang terlalu tinggi misalnya, ini juga bahaya, harus diperhatikan ya. Pokoknya gimana caranya supaya aman ya. Kalau masih bayi sih dia dibalut, diikat ya tangan sama kaki itu ya biasanya dibedong ya, itu insya Allah aman sih. Tapi kalau sudah dilepas itu hati-hati karena lagi aktifnya ya, itu jangan sampai diletakkan dipan yang terlalu tinggi karena kalau jatuh itu bisa cedera ya. Maka intinya letakkan bayi di tempat yang aman itu. Yang ketiga, tangan dan jari pemijat ini jangan sampai permukaan kulit jari-jari tangan pemijat itu kasar itu. Harus cuci bersih ya. Perhatikan ya. Nah, ini terutama biasanya ya ini orang-orang yang kerja kasar itu misalnya sampai ngapalnya kuat itu, khusus untuk bayi itu kalau bisa yang punya tangan yang lembut, punya tangan yang kenyal gitu ya, enak gitu. Jadi jangan yang kasar karena bisa melukai. Karena bayi ini dia kulitnya masih sensitif ya, masih tipis. Kemudian ketika dia ya, pemijat ini punya gelang atau cincinnya, misalnya dari emas, itu harus dilepas dulu ya. Jangan sampai tidak dilepas karena sekali tergores itu bisa luka ini bayi. Maka harus diperhatikan ini. Cincin kalau laki-laki ya batu akik misalnya. Kemudian kalau ibu-ibu itu cincin emas, gelang emas, itu pokoknya yang mengganggu ketika kita sedang memijat itu harus diamankan, dilepas dulu semuanya, baru kita lakukan pemijatan. Kemudian yang kelima itu adalah pada saat akan mengoleskan minyak, teteskan minyak di telapak tangan pemijat, lalu baru kemudian dioleskan ke bayi. Dalam pengambilan minyak pun nanti harus disesuaikan ya. Kalau yang untuk netral bisa pakai minyak zaitun gitu. Tapi kalau dia bayinya itu kondisinya dingin, bisa nanti minyak zaitun dicampur minyak serai misalnya. Kalau yang terkenal yang biasa itu minyak telon ya, minyak telon. Nah, itu minyak telon. Kemudian kalau misalnya nanti ada masuk anginnya ya nanti bisa dikasih minyak itu kayu putih itu. Jadi menyesuaikan lah ya, menyesuaikan. Tapi kalau minyak telon biasanya sih sudah ada minyak kayu putihnya, minyak ini apa? Minyak VCO ya, minyak VCO, minyak lentik. Itu penting ya. Jadi di tangan dulu baru nanti dioleskan ke tubuh bayinya itu.
Insya Allah demikian ya, itu hal-hal yang perlu diperhatikan. Mudah-mudahan bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.